Ya, kembali lagi di Landstalk pemirsa, dan kita sudah kedatangan Gloria Nataprajahemal, Duta Kemenpora. Selamat datang Gloria, terima kasih. Akhirnya di menit-menit terakhir Gloria hadir juga ini. Iya, ini sangat inspiratif gitu ya, kalau bicara soal sosok anak muda yang kemudian juga berprestasi dan akhirnya bisa memberikan atau melakukan suatu hal yang nyata terkait dengan tanggung jawabnya nanti setelah menjadi Duta Kemenpora. Kemarin dari Semarang katanya ya, ini aktivitas yang terkait dengan Duta Kemenpora. Iya, tapi karena ada penyambutan di Kota Depok setelah melepas dari Cibubur, jadinya meminta izin sama Pak Imam buat nggak ikut dulu. Oh gitu. Tapi sudah menjalankan tugas pertamanya sebagai Duta Kemenpora. Iya. Sudah mulai jalan. Iya, udah mulai jalan. Ya, Pak Imam, soal Duta Kemenpora ini gitu ya, kan tahun-tahun sebelumnya ini tidak terlalu terekspos lah gitu. Baru kemudian tahun ini akhirnya saya kemudian ataupun ya beberapa teman-teman yang lain juga baru bahwa ada Duta Kemenpora gitu. Ya, tahun-tahun kemarin juga banyak ya, tapi tidak seterkenal Gloria. Ya, karena Gloria adalah anak yang hadir di tengah situasi kegundahan, kegelisahan pemuda remaja Indonesia ini sedang dalam puncak. Satu sisi harus berhadapan dengan kenyataan sosial, kenyataan yang kadang menggalaukan keadaan. Tapi muncul seorang anak yang begitu optimis dengan masa depan, tidak pantang menyerah, dan bahkan ketika pertama kali, kamu rupanya nggak bisa ikut nih ke Paskibraka. Statement yang kemudian menginspirasi saya dan menguatkan saya untuk menyatakan bahwa kamu nanti akan saya angkat jadi sebagai Duta Kemenpora adalah, Pak, ini adalah awal dari kesuksesan saya, bukan akhir. Jadi ini awal. Kegagalan adalah awal dari perjalanan saya. Nah, di tengah kegalauan Gloria sampai akhirnya menulis surat ke Pak Presiden, itu memang dorongan karena kecewa, tapi sebenarnya ada harapan juga tidak di tengah-tengah itu mungkin ada kesempatan Gloria tetap masuk di pasukan Paskibraka. Lebih ke, kan sedih nih ya nggak bisa ikut, tapi jadinya tuh lebih jadi kayak greget gitu, kayak seharusnya tuh bisa, karena saya menuliskan kepada Pak Presiden bahwa saya lahir di sini, jadi mungkin saya kecewa karena kayak serasa kayak tidak dianggap lah ya, tapi nggak di situ juga, kayak lebih ke greget, kayak saya ingin mengubah negeri ini gitu menjadi lebih adil gitu. Terus juga karena dorongan sedih sih ya, karena kayak masih ada titik harapan kalau saya bisa bergabung sama teman-teman saya. Ngerasa tidak adil, negara ini ngerasa tidak adil kepada pemudanya, mungkin seperti kepada Gloria saat itu. Apa rasa ketidakadilan yang Gloria rasakan? Gimana ya, bukan nggak adil sih, soalnya kan Pak Menteri kan udah mendukung saya banget ya, udah ngusahain banyak banget, terus Kemenpora, staf-staf yang lain juga. Terus juga ini kan karena masalah administrasi ya, jadi gara-gara hukum, jadi saya nyoba buat kayak menghargai hukum. Cuma ya tetap aja kayak hukum kan belum fleksibel ya. Jadi nggak bisa kayak berkompromi sama masalah psikologi, kayak kan saya di bawah umur, terus jadi kayak sedih aja gitu. Kenapa nggak fleksibel hukumnya gitu? Ya. Waktu itu juga Kemenpora usahanya sama kencengnya juga seperti apa yang dilakukan oleh Gloria ya? Iya. Kita terus berkomunikasi dengan semua pihak, dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Panglima TNI, dengan Garnisun, dengan Pas Pampres, bahkan dengan beliau. Dan saya sampaikan Gloria bahwa ini negara, hukum, administrasi. Kamu adalah generasi hebat, generasi unggul yang luar biasa. Tapi ya kita harus saling menghargai. Nah, statement Gloria adalah, Pak, saya senang dengan Menkumham, dengan Panglima TNI, dengan Pak Presiden dan semua kita bahwa ini ada komitmen untuk melaksanakan hukum secara baik dan benar. Nah, tapi mungkin saya punya psikologi yang ingin sekali untuk terlibat di Paskibraka itu. Nah, disitulah saya kira peluang, kemauan, harapan, tekad, dan tentu doa itu dikabulkan, sehingga Bapak Presiden ketika melihat surat Gloria tanggal 13 Agustus itu mempertimbangkan bahwa ayo ikutkan Gloria ini. Ada kesempatan itu ya, keadilannya ada di ternyata. Keadilan. Baik. Dan buah keadilan itu akhirnya
Gloria menjadi lebih terkenal dari menterinya. Sampai katanya sekarang punya manajer. Punya manajer ya. Lebih dari itu, presiden, wakil presiden betul-betul menghargai dan bahkan bisa foto bersama dan ini sesungguhnya hikmah dari sebuah ketulusan, kemauan dan tekad yang begitu besar. Ya, baik. Oke. Soal apa yang kemudian akan dilakukan Duta Kemenpora lah ya ke depannya. Nanti pertanyaannya Duta akan Kemenpora tugasnya apa? Nah, akan seperti apa nih Pak Imam? Ya, Gloria sekarang masih di kelas 2 ya, Iya, kelas 2. Tentu saya harus izin ke orang tuanya, ke kepala sekolahnya, karena tugas-tugasnya nanti cukup berat di mana dia harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemudaan maupun keolahragaan di Kemenpora, baik sebagai motivator maupun sebagai aktor langsung di lapangan. Karena Gloria juga olahragawan, basket dan Muay Thai ya, dan Muay Thai. Mungkin sebentar lagi akan belajar pencak silat juga. Nah, kegiatan-kegiatan itu dia harus terlibat untuk memotivasi mereka bahwa prestasi itu tidak bisa diraih dengan mudah. Butuh tekad, kemauan, proses panjang, sampai kemudian ketulusan untuk mencapai cita-cita itu. Motivasi-motivasi seperti ini yang perlu nanti Gloria sampaikan kepada mereka, karena dia yang pernah mengalami kenyataan itu, tapi akhirnya berbuah manis. Nah, sebagai Duta Kemenpora, yang pertama kali saat menjalankan tugas pertamanya Gloria ini, atau setelah ditunjuk lah ya. Apa yang akan Gloria persiapkan untuk itu? Mungkin belajar materi-materinya, kayak misalnya kalau misalnya ada setiap tugas karena saya mungkin beda-beda kan ya Pak. Waktu kemarin aja mau tentang narkoba, belajar dulu narkoba itu apa dan segala macam. Jadi nggak salah persepsi. Terus juga mungkin lebih ke jadi diri sendiri aja ya, tentang bersemangat sama pemuda-pemuda lain, karena kita kan seumuran, jadi mungkin lebih enak menyampaikannya. Lebih sharing ke pengalaman gitu ya. Soalnya pengalaman itu kan yang jadi pelajaran kita buat kedepannya. Ya, biasanya kalau bicara dengan anak remaja, biasanya yang lebih didengar oleh anak remaja adalah yang seumurnya biasanya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Langsung akan segera kembali usai jeda.